Perkenalkan, nama saya Trianggia Berpandiangan dari kelas 10E11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai harga dan terbentuknya harga pasar yang diikuti dengan harga keseimbangan, juga penggolongan pembeli dan penjual, serta bagaimana pembentukan harga. Mari kita saksikan. Berbicara mengenai harga, tentunya kita mengetahui di dalam sebuah pasar ada yang dinamakan harga. Dan di dalam sebuah pasar tentunya ada produsen dan konsumen. Produsen cenderung mengharapkan harga yang setinggi-tingginya, sedangkan konsumen cenderung mengharapkan harga yang serendah-rendahnya. Hal ini dapat membentuk sebuah harga keseimbangan karena terjalinnya sebuah kesepakatan ataupun sebuah penawaran untuk membentuk harga keseimbangan. Jadi, apa sih itu harga keseimbangan? Jadi, harga keseimbangan adalah harga yang dibentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran sehingga ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, sebuah negosiasi ataupun kesepakatan yang sudah dijalin oleh produsen dan konsumen membentuk harga keseimbangan. Baik, tentunya kita sudah mengetahui bahwa ada harga keseimbangan di dalam sebuah tabel. Jadi, bagaimana cara menghitung sebuah harga keseimbangan di dalam sebuah tabel? Saya akan mengambil contoh dari tabel yang sudah saya ambil di dalam internet. Teman-teman dapat melihat tabelnya di sebelah kiri saya. Saya akan membacakannya. P harga dalam rupiah adalah 1000, QD atau jumlah yang diminta dalam unit adalah 75, QS atau jumlah yang ditawarkan dalam unit adalah 30, sehingga hal ini mengalami kekurangan sebanyak 45. Di dalam harga 2000, QD yang diminta adalah 70, sedangkan QS yang ditawarkan adalah 40, sehingga ini mengalami kekurangan sebanyak 30. Di dalam harga 3000, QD sebanyak 70, QS sebanyak 50, sehingga ini mengalami kekurangan sebanyak 20. Di dalam harga 4000, terdapat QD 60, QS 60, sehingga hal tersebut mengalami keseimbangan. Di dalam harga 5000, terdapat QD 55 dan QS 70. Ini termaksud surplus 15 atau kelebihan 15. Nah, untuk menghitung harga keseimbangan, kita dapat menyusun tabel yang berisi P atau harga, QD atau jumlah yang diminta, dan QS jumlah yang ditawarkan. Di tabel yang sudah saya sebutkan tadi atau tabel berikut, dapat dilihat bahwa pada harga 4000, jumlah yang ditawarkan atau yang diminta dalam unit adalah 60 dan jumlah yang ditawarkan adalah 60, sehingga hal tersebut mengalami keseimbangan karena jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta adalah sama. Ini berarti pada harga 4000, harga keseimbangan tersebut sudah terjadi. Jumlah keseimbangan pada saat pensil berjumlah 60 biji. Ternyata bukan hanya menggunakan tabel, harga keseimbangan juga memiliki cara penghitungan dengan menggunakan kurva. Bagaimana cara penghitungan harga keseimbangan dengan menggunakan kurva? Mari kita simak. Saya sudah memilih salah satu contoh harga keseimbangan. Teman-teman dapat melihat di sebelah kiri saya. Nah, saya akan menjelaskan di mana pada harga atau yang dilambangkan P, pada harga 20.000 kuantitas yang diminta ialah 5, sedangkan kuantitas yang ditawarkan ialah 25. Pada harga 17.500, kuantitas yang diminta ialah 10, sedangkan kuantitas yang ditawarkan ialah 20. Pada harga 15.000, kuantitas yang diminta ialah 15, dan kuantitas yang ditawarkan ialah 15 pula. Pada harga 12.500, kuantitas yang diminta ialah 20, sedangkan kuantitas yang ditawarkan ialah 10. Pada harga 10.000, kuantitas yang diminta ialah 25, sedangkan kuantitas yang ditawarkan ialah 5. Dapat kita lihat, harga dalam rupiah yang dilambangkan P terdapat pada garis vertikal, sedangkan jumlah barang ataupun Q dapat kita lihat pada garis horizontal. Nah, garis yang berwarna hijau merupakan kurva permintaan atau D, sedangkan garis yang berwarna merah ialah kurva penawaran atau S. Dapat kita lihat pada titik tengah yang terjadi perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran itu merupakan sebuah harga keseimbangan, di mana harga keseimbangan terletak pada harga dalam rupiah 15.000 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah 15. Nah, sedangkan pada harga dalam rupiah 20.000, 17.500 dan 12.500 dan 10.000 yang terdapat pada bagian atas ialah kelebihan.
kelebihan kuantitas, sedangkan yang terdapat pada bagian bawah ialah kekurangan kuantitas. Terbentuknya harga ataupun kuantitas keseimbangan di sebuah pasar tentunya merupakan sebuah kesepakatan antara produsen dan konsumen ataupun pembeli dan penjual seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Namun demikian, mereka tentunya memiliki taksiran harga yang berbeda-beda pula tentang sebuah harga pada suatu barang ataupun jasa yang diperjualbelikan di sebuah pasar. Nah, taksiran harga yang berbeda-beda tersebut ataupun taksiran harga yang diberikan oleh pembeli ataupun penjual disebut sebagai harga subjektif. Kita masuk ke golongan pembeli, di mana berdasarkan subjeknya, pembeli digolongkan menjadi 3 jenis. Di mana yang pertama ialah pembeli marginal. Pembeli marginal ialah pembeli yang harga taksirannya sama dengan harga pasar. Jika kita melihat dari contoh yang sudah saya berikan sebagai kurva permintaan, maka pembeli marginal dapat dikatakan yang dimana terdapat dalam P15.000 dan Q15, sehingga yang terjadi pada titik potong antara kurva permintaan ataupun D dan kurva penawaran ataupun S yang terdapat di titik tengah, maka itu adalah pembeli marginal yang memenuhi harga keseimbangan. Selanjutnya ialah pembeli supermarginal. Pembeli supermarginal merupakan pembeli yang harga taksirannya di atas harga pasar, sehingga pembeli marginal terdapat pada kurva pada bagian atas. Nah, jika pada contoh yang sudah saya berikan, maka pembeli supermarginal terdapat pada harga Rp20.000 dan Rp17.500. Dan yang terakhir ialah pembeli submarginal. Pembeli submarginal ialah pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Pembeli submarginal terdapat pada kurva yang terletak di bagian bawah kurva permintaan ataupun D. Jika dilihat pada contoh yang sudah saya berikan, maka pembeli submarginal ialah pembeli yang terdapat pada P12.500 dan 10.000. Nah, jika pembeli digolongkan berdasarkan subjeknya, maka penjual digolongkan berdasarkan harga subjektifnya terbagi menjadi 3, di mana yang pertama ialah penjual marginal. Penjual marginal adalah penjual yang harga pokoknya sama dengan harga pasar. Sehingga jika kita lihat dari kurva harga keseimbangan, penjual marginal terletak di titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa penjual marginal dan pembeli marginal sama-sama memenuhi harga keseimbangan. Penjual marginal menunggu kenaikan harga untuk dipasarkan sehingga mereka mendapat keuntungan. Nah, yang kedua ialah penjual supermarginal. Penjual supermarginal adalah penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Penjual supermarginal mendapat keuntungan dari harga pokok yang lebih rendah daripada harga pasar. Keuntungan yang mereka dapat disebut premi produsen. Sehingga jika kita lihat dari kurva, maka penjual supermarginal terletak di arah bawah dan terdapat daerah yang diarsir itu premi produsen. Nah, yang ketiga ialah penjual submarginal. Penjual submarginal ialah penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar. Penjual submarginal menunggu kenaikan harga sehingga mereka mendapatkan keuntungan setelah dipasarkan. Sehingga penjual submarginal mengharapkan harga yang baik. Jika kita melihat, penjual submarginal terletak di kurva penawaran atau S yang terletak di atas. Kita lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu pembentukan harga. Jadi, bagaimana pembentukan harga dapat terjadi? Pembentukan harga dapat terjadi apabila harga keseimbangan sudah terpenuhi. Apabila titik keseimbangan sudah terpenuhi di pasaran dan sudah disepakati oleh penjual dan pembeli yang biasanya akan dijadikan sebagai patokan harga. Nah, jika ada pun dorongan untuk harga tersebut naik ataupun turun, maka lambat laun ataupun lama-kelamaan harga tersebut akan kembali kepada harga keseimbangan. Nah, kita akan mengambil sebuah contoh. Apabila sebuah apel turun harga dari 3.000 menjadi 2.000, maka kuantitas yang diminta akan meningkat dari 60 kg menjadi 80 kg. Sedangkan kuantitas yang ditawarkan akan menurun dari 60 kg menjadi 40 kg. Untuk memenuhi kebutuhannya, pembeli yang mampu akan membeli dengan harga yang lebih tinggi, sehingga harga akan kembali kepada harga keseimbangan, yakni 3.000. Kita akan mengambil contoh yang sama apabila apel meningkatkan harga dari 3.000 menjadi 4.000. Maka, kuantitas yang diminta akan menurun dari 60 kg menjadi 40 kg. Sedangkan, kuantitas yang ditawarkan akan meningkat, di mana 60 kg menjadi 80 kg. Hal ini, maka terjadi kelebihan penawaran sebanyak 20 kg. Dengan begitu, penjual akan perlahan-lahan ataupun berangsur-angsur menurunkan harga pada pasaran sehingga harga tetap kembali kepada harga keseimbangan.
Melalui hal tersebut, kita dapat melihat bahwa hukum permintaan dan hukum penawaran sangat berperan di pembentukan harga. Karena hukum permintaan yang berbanding terbalik dengan harga mengatakan, jika harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan akan menurun. Begitu juga dengan sebaliknya, sedangkan hukum penawaran mengatakan jika harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan akan naik, begitu juga dengan sebaliknya. Karena hukum penawaran berbanding lurus dengan harga. Ada dua pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengendalikan harga, di mana yang pertama ialah harga dasar ataupun harga terendah atau price floor, di mana kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah apabila ada suatu harga barang ataupun jasa yang memiliki harga yang amat sangat rendah, sehingga dapat merugikan suatu produsen atau seorang produsen yang menjual dengan harga barang ataupun jasa tersebut. Yang kedua adalah harga tertinggi atau harga maksimum atau price selling, di mana pemerintah menetapkan harga tertinggi untuk suatu barang ataupun jasa sehingga konsumen ataupun produsen dapat membeli dan menjual harga tersebut secara wajar. Nah, sekian materi yang sudah saya bahas mengenai pembentukan harga pasar dan juga harga keseimbangan juga berbagai jenis pembeli dan penjual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.